Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kesayangan Anda, Abbas Fahim Network. Nah, kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang sebagian keadaan di padang mahsyar, di mana manusia itu dikumpulkan, lalu manusia itu menunggu peradilan dari Allah dan tentunya mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi. Sebelum ke cerita, saya akan memaparkan definisi-definisi dan bagian-bagian dari syafaat itu sendiri. Oke, menurut Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat fi Ulumul Lughah, bahwasanya syafaat itu adalah permintaan ampunan dosa, kesalahan atau kejahatan. Yang bisa dinamakan syafaat itu pertolongan lah. Dalam hal ini, yang meminta pertolongan itu adalah Nabi Muhammad, dan yang diminta ya tentunya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa orang yang bisa menggunakan hak syafaat ini atau yang bisa menolong, contohnya seperti orang-orang yang soleh, nabi-nabi yang lain dan sebagainya. Yang pertama itu adalah syafaatul uzma, yang akan kita ceritakan bagaimana kronologi manusia itu mendapatkan syafaatul uzma. Nah, syafaatul uzma ini merupakan satu pertolongan dari Nabi Muhammad kepada seluruh makhluk, yang mana seluruh makhluk ini ditolong oleh Nabi dari kegetiran, kepahitan yang ada pada mahsyar pada saat itu, sehingga menuju peradilan yang akan kita ceritakan. Oke, next yang nomor 2, ada pertolongan Nabi Muhammad kepada 70.000 orang, yang memang dijelaskan Nabi Muhammad dalam hadisnya bahwa 70.000 orang ini mendapatkan syafaat dari Nabi berupa masuk surga secara langsung, artinya tanpa ditimbang amalnya. Jadi 70.000 orang ini ya langsung masuk saja gitu. Lalu yang ketiga itu ada syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad bagi orang-orang yang sudah divonis masuk neraka. Jadi sudah divonis lalu dapat pertolongan dari Nabi Muhammad, lalu dia itu masuk surga, tidak jadi untuk masuk neraka. Selanjutnya syafaat yang keempat itu syafaat Nabi Muhammad kepada orang-orang menolong orang-orang yang sudah masuk neraka. Artinya orang-orang ini sudah masuk neraka lalu diangkat oleh Nabi Muhammad dibawa ke surga. Bedanya dengan syafaat yang nomor 3, kalau ini sudah masuk dalam neraka lalu diangkat, lalu kalau nomor 3 cuma hanya divonis lalu belum sampai masuk ke neraka itu langsung diangkat ke surga. Syafaat yang terakhir itu syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad untuk menaikkan derajat surga. Jadi ketika kita itu misalkan dapat surga yang paling bawah lalu ditolong dengan syafaat ini, maka bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi derajatnya daripada surga yang kita dapatkan. Sebenarnya ada beberapa ulama yang membagi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad ini lebih dari 5, seperti Nabi Muhammad itu bisa mensyafaati atau memberi pertolongan untuk meringankan azab, meringankan siksa, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad kepada pamannya. Jadi diringankan, mendapatkan syafaat masuk surga, tetapi hanya diringankan saja siksanya. Sekarang kita masuk cerita. Jadi ketika kiamat, ketika manusia itu sudah dibangkitkan kembali, manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nanti itu dikumpulkan menjadi satu, sekitar lama sekali untuk menunggu peradilan di situ. Ketika menunggu peradilan di situ yang sangat lama, ada api neraka yang bertumpang tindih yang dijaga oleh malaikat Malik, itu ingin menyambar manusia itu. Lalu dihalang-halangi oleh Malik supaya tidak kena manusia. Dan api itu mengatakan, demi keagungan Tuhanku, aku sudah dibebaskan atas pasanganku. Di situ api itu ingin mencari pasangannya. Lalu ditanya oleh malaikat Malik, siapa pasangannya? Lalu api pun menjawab, pasanganku adalah setiap orang-orang yang sombong dan setiap orang-orang yang melakukan tindakan semena-mena. Tetap saja malaikat menjaganya. Ketika seperti itu, semua manusia bingung memikirkan amalnya, dan yang paling penting itu memikirkan keadaan pada waktu itu. Ini kapan kita itu diadili? Sehingga manusia itu mengharapkan agar cepat diadili, meskipun nantinya masuk neraka setelah diadili masuk neraka, nggak apa-apa, yang penting ini di sini selama beribu-ribu tahun ini sudah diselesaikan. Akhirnya ada sebagian manusia yang mengusulkan, bagaimana kalau kita ke Nabi Adam, yang mana Nabi Adam itu merupakan bapak kita. Akhirnya semua manusia itu berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Lalu ketemu Nabi Adam, semua manusia itu berkata, wahai Nabi Adam, engkau itu adalah manusia pertama, engkau itu adalah makhluk Allah yang diciptakan langsung oleh Allah, yang Allah itu menyuruh para malaikat untuk sujud kepadanya. Mintalah kepada Tuhanmu agar kita itu cepat diadili.
agar kita cepat diadili, karena kita sudah tidak kuat, sudah tidak mampu, sudah pusing sekali akan apa untuk melaksanakan ini. Saya tidak bisa menolong kalian, saya tidak bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kalian, karena saya malu. Saya itu tidak enakan kepada Allah karena saya telah dikeluarkan dari surga dengan kesalahan saya. Padahal kita tahu bahwasanya kesalahan Nabi Adam itu bukan merupakan satu kesalahan yang mencapai taraf dosa. Ya memang yang namanya Nabi itu kan terjaga dari perbuatan dosa, sehingga kesalahan Nabi Adam itu tidak bisa kita katakan itu adalah satu dosa. Jadi di surga itu tidak ada yang namanya dosa, sehingga nggak mungkin kesalahan Nabi Adam itu dianggap dosa. Tetapi mungkin Nabi Adam merasa malu, merasa nggak enakan, sehingga tidak bisa untuk memberikan syafaat kepada umat manusia karena adanya peristiwa itu. Tapi Nabi Adam tidak serta-merta membiarkan para manusia itu diam. Langsung Nabi Adam itu merekomendasikan satu nama untuk didatangi. Lalu Nabi Adam berkata kepada seluruh umat manusia, kepada orang-orang itu, lalu Nabi Adam mengatakan, kalian tenang saja, meskipun saya nggak bisa, datanglah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama yang diutus pada satu kaum. Jadi sebelum Nabi Nuh, para Rasul dan Nabi ini belum diutus pada satu kaum. Ya mungkin karena memang orangnya masih sedikit sehingga belum bisa dinamakan kaum. Nah, lalu pada masa Nabi Nuh, baru Nabi Nuh itu diutus pada satu kaum. Yang namanya Nabi itu kan diutus pada per kaum, ya. Misalkan Nabi Isa pada Israel dan sebagainya, ada kaum Ad dan Thamud dan sebagainya. Itu kan ada nabinya sendiri-sendiri. Akhirnya orang-orang itu pun bergegas langsung kepada menuju Nabi Nuh. Lalu meminta kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolonglah kami sudah tidak kuat untuk melaksanakan ini semua, harus menunggu. Tolonglah, mintalah kepada Tuhanmu agar kami ini cepat untuk diadili. Mintanya sekali lagi, minta cepat untuk diadili, karena memang masa padang mahsyar itu sangat tidak enak. Sudah beribu-ribu tahun di situ, memang didiamkan oleh Allah, tidak dihiraukan sama sekali manusia itu, sehingga tidak kuat. Akhirnya Nabi Nuh pun menjawab, saya itu tidak bisa juga. Kata Nabi Nuh, saya juga tidak bisa. Saya juga tidak bisa menolong kalian. Saya itu tidak bisa meminta pertolongan kepada Allah buat kalian. Karena saya juga merasa malu kepada Allah, nggak enakan kepada Allah. Saya telah berbuat satu kesalahan, yaitu Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, saya itu pernah berdoa agar seluruh umat manusia yang tidak mengikuti saya itu semuanya tenggelam oleh air. Nah, seperti diceritakan bahwasanya ketika Nabi Nuh itu selesai berdakwah, dakwah Nabi Nuh itu kan sangat panjang, sekitar 950 tahun dakwah, tapi hanya beberapa orang yang mengikuti Nabi Nuh. Lalu sehabis itu Nabi Nuh itu kan berdoa agar seluruh kaumnya yang tidak mengikuti dirinya itu agar tenggelam, sehingga Nabi Nuh itu merasa itu sebuah kesalahan, padahal yang tidak, memang itu tidak sampai taraf dosa, apalagi dosa, itu kesalahan aja tidak, menurut saya itu kan seperti itu. Tapi Nabi Nuh itu merasa itu satu kesalahan yang membuat Nabi Nuh itu tidak enakan kepada Allah, sehingga tidak bisa untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk umat manusia, untuk seluruh manusia. Kata Nabi Nuh, sekarang yang saya hanya pikirin itu hanya diri saya. Saya tidak bisa meminta pertolongan kepada Allah untuk kalian semua. Tetapi Nabi Nuh merekomendasikan satu nabi lagi. Kata Nabi Nuh, ya sudah, kalau seperti itu kalian pergi saja kepada Nabi Ibrahim. Selain Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim pun adalah orang yang dipilih oleh Allah, digelari oleh Allah itu Khalilullah atau kekasih daripada Allah. Akhirnya orang-orang pun berbondong-bondong menghampiri Nabi Ibrahim. Ketika menghampiri Nabi Ibrahim, menyampaikan keluh kesahnya bahwasanya tidak kuat Nabi Ibrahim, kita itu tidak kuat, kami itu tidak kuat. Mintalah kepada Tuhanmu agar kita itu cepat diadili. Apa daya Nabi Ibrahim pun sama. Saya itu tidak bisa untuk menolong kalian semua, karena saya itu pernah berbohong sebanyak 3 kali. Jadi diceritanya Nabi Ibrahim itu kenapa kok
nggak mau menolong, bukan nggak mau ya, karena nggak enakan untuk menolong manusia semua, orang-orang itu semua kepada Allah, meminta kepada Allah, itu karena Nabi Ibrahim itu memiliki 3 kebohongan yang mana menurut Nabi Ibrahim ini merupakan satu kesalahan. Padahal ya sekali lagi yang namanya Nabi itu tidak bisa melakukan dosa, tetapi Nabi Ibrahim itu menganggapnya kesalahan. Nah, 3 kebohongan itu adalah, yang pertama, ketika Nabi Ibrahim itu diajak berburu oleh saudara-saudaranya, anggota kerajaan pada waktu itu, Nabi Ibrahim beralasan bahwasanya dirinya itu sakit. Ini sakit, saya itu lagi sakit sehingga saya tidak bisa mengikuti kalian untuk berburu. Padahal kebohongan ini adalah taktik Nabi Ibrahim atau strategi Nabi Ibrahim supaya ketika orang-orang itu pada berburu, Nabi Ibrahim ini bisa untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di altar. Nah, sebenarnya ini kan bukan satu kesalahan, tapi ini strategi untuk Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Tapi Nabi Ibrahim ya bagaimana lagi, Nabi Ibrahim merasa itu satu kesalahan. Itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua, ketika Nabi Ibrahim itu sudah menghancurkan seluruh berhala dan menyisakan satu, yaitu berhala yang besar, lalu semua orang itu mencurigakan Nabi Ibrahim yang melakukannya. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil dan diadili bahwa siapa ini yang merusak, yang menghancurkan berhala-berhala. Nah, Nabi Ibrahim itu berbohong bahwasanya yang merusak itu atau yang merusak semua berhalanya itu adalah yang besar, berhala yang besar. Memang tadi kan diceritakan bahwa ada satu berhala yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu berhala yang besar. Memang Nabi Ibrahim sengaja menggantungkan kapaknya beliau yang untuk menghancurkan itu digantungkan ke berhala yang besar, sehingga seakan-akan yang menghancurkan ini berhala-berhala yang besar. Nah, ini kebohongan yang kedua. Ini juga kebohongannya juga yang mengharuskan Nabi Ibrahim itu mendapat hukuman, yaitu dibakar. Yang ceritanya Nabi Ibrahim dibakar tetapi tidak merasakan panas ya. Lalu yang ketiga, kebohongan ketiga, ketika Nabi Ibrahim itu mengunjungi satu daerah bersama istrinya, lalu di daerah itu rajanya memiliki satu keanehan bahwa rajanya itu menyukai wanita yang sudah memiliki suami. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu ditanya siapa itu wanita yang di samping Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah yang aslinya itu adalah istrinya, tidak mau mengakuinya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ketika mengakui itu istrinya, maka ini Siti Sarah akan dijadikan putri atau dijadikan istri raja. Sehingga Nabi Ibrahim itu mengatakan ini adalah saudara perempuan saya untuk melindungi istrinya. Ketiga kebohongan ini yang menjadikan Nabi Ibrahim itu tidak enakan, yang menjadikan Nabi Ibrahim itu sungkan kepada Allah untuk meminta pertolongan agar umat manusia cepat diadili. Seperti nabi-nabi lainnya, Nabi Ibrahim pun mengusulkan satu nama, yaitu Nabi Musa. Jadi kata Nabi Ibrahim, saya tidak bisa, tapi tenang, kalian tenang semua, pergi saja ke Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi di mana Allah itu bertakalum, ngobrol langsung dengan Nabi Musa. Jadi salah satu orang yang bisa ngobrol langsung kepada Allah selain Nabi Muhammad itu kan Nabi Musa. Makanya di Quran itu kan ada wa kallamallahu Musa taklima. Jadi bertakalum langsung, ngobrol langsung dengan Allah di Turi Sinai, mendapatkan Taurat itu. Sehingga orang-orang pun langsung kepada Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa agar meminta kepada Allah agar cepat diadili, manusia itu cepat diadili. Itu nggak apa-apa nantinya di jahanam atau nantinya di neraka, itu nggak apa-apa. Yang penting ini sesi di padang mahsyar ini cepat selesai. Tapi apa daya lagi, Nabi Musa pun tidak berani atau tidak maunya itu karena kata Nabi Musa, saya tidak bisa karena saya itu memiliki satu kesalahan, yaitu saya itu pernah membunuh satu orang dengan tanpa adanya kebenaran. Jadi saya pernah membunuh. Ya padahal waktu itu ceritanya Nabi Musa itu membunuh karena memang debat akidah, lalu Nabi Musa itu mungkin kesal sehingga Nabi Musa itu memukul orang tersebut sehingga orang tersebut, padahal Nabi Musa itu tidak ada niatan untuk membunuhnya, memukul saja, tapi karena memang diceritakan kan Nabi Musa itu orangnya sangat kuat sehingga satu kali pukul itu langsung meninggal. Nah itu menjadikan halangan, menjadikan Nabi Musa itu tidak berani untuk meminta pertolongan kepada Allah untuk umat manusia. Lalu kata Nabi Musa, ini yang saya pikirkan itu cuma saya saja, diri saya saja. Tapi kamu tenang saja,
Nabi Musa pun mengusulkan kepada Nabi Isa. Sudah kepada Nabi Isa saja. Nabi Isa itu ruhullah, yang mana manusia yang sangat istimewa. Beliau lahir tidak memiliki bapa, ruhullah, yang mana langsung ditiup langsung oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Jadi kesana saja ke Nabi Isa. Akhirnya orang-orang itu berbondong-bondong kepada Nabi Isa, menuju Nabi Isa, meminta keluh kesah kepada Nabi Isa bahwasanya Nabi Isa, kita itu sudah tidak kuat, tidak mampu menghadapi sesi ini, sehingga ya tolonglah kami semua minta tolong kepadamu agar engkau itu berdoa kepada Tuhan supaya sesi ini diakhiri dan kita diadili. Entah bagaimana nanti pengadilannya, kita itu selamat atau tidak, pokoknya sesi ini berakhir. Tapi Nabi Isa menjawab, aduh, saya itu malu kepada Allah, saya sangat malu kepada Allah, saya minta maaf sekali, saya tidak bisa menolong kalian semua, saya itu sangat malu kepada Allah. Kenapa? Karena saya dan ibu saya, kata Nabi Isa, itu telah dijadikan Tuhan selain Allah, sehingga saya itu malu kepada Allah, saya tidak bisa untuk menolong kalian. Oke, pada akhirnya kata Nabi Isa, yang saya pikirkan saat ini itulah hanyalah diri saya sendiri. Kalian sana saja ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, nabi penutup. Lalu orang-orang itu langsung menuju Nabi Muhammad dan langsung menyampaikan keluhannya bahwasanya, ya Nabi Muhammad, kita itu sudah tidak kuat lagi menghadapi ini semua, tolonglah, mintalah kepada Tuhanmu agar kita ini cepat diadili. Dan Muhammad langsung menjawab, ya, saya adalah orang yang memiliki syafaat, saya adalah orang yang memiliki syafaat, wahai umatku, saya ini adalah orang yang memiliki syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad langsung sujud di bawah arsy. Lalu Allah langsung dawuh, angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan mintalah, niscaya akan kuberi, dan berikanlah syafaatmu, pasti akan aku terima. Jadi Nabi Muhammad meminta agar semua itu diakhiri dan segera semua manusia itu diadili. Setelah itu dikabul Allah, semua manusia akhirnya diadili. Lalu sesi padang mahsyar di situ pun sudah habis. Nah, ini namanya syafaat umum, yang mana pertolongan Nabi Muhammad ini menolong seluruh umat manusia. Syafaat ini seluruh umat manusia tanpa pandang bulu, mau itu di agamanya Islam atau yang lainnya, mau dia itu rasnya ini, semua itu terkena syafaatnya Nabi Muhammad yang ini. Jadi syafaat Nabi Muhammad yang ini bagi yang Islam ataupun yang bukan, bagi yang Arab ataupun non Arab. Itulah syafaatnya Nabi Muhammad yang dinamakan syafaatul ummah. Oke, mungkin sekian dari saya, itu saja kali ini. Terima kasih sudah nonton, tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.